Wabarakatuh. Kali ini kita akan coba bahas kita ngulik tentang satu aplikasi yang digunakan untuk video editing. Nah, ini masih simpel-simpel saja, kita pakai untuk kebutuhan editing dasar. Saya pakai aplikasinya namanya CapCut. Kita coba masuk, dapatkan aplikasi CapCut. Kita bisa buka lewat Google Chrome, lalu kita ketikkan saja langsung CapCut. Kita berbesar dulu, lalu kita akan masuk ke alamat www.capcut.com. Nah, di sini muncul ke web portalnya dari CapCut. Kita bisa download. Di sini web sudah mendeteksi komputer yang kita gunakan adalah komputer dengan Apple atau Mac. Di sini langsung diarahkan ke unduh untuk Mac. Atau kita juga dapat mendownload melalui App Store-nya dari Apple dengan cara masukkan di sini CapCut. Nah, kita bisa download di sini atau via browser. Setelah di-download, kita akan jalankan. Cara menjalankannya adalah masuk ke launchpad-nya, kita cari aplikasi CapCut-nya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Jadi kita akan diarahkan ke pembuatan project baru. Caranya kita klik new project. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi CapCut. Di sini ada menu-menu yang bisa silahkan dicoba yang bisa kita pergunakan. Untuk kita cobanya, kita awali dengan kita import videonya, ya, video-video yang akan kita edit. Saya letakkan videonya di video YouTube Visit Jayapura. Kita impor saja semuanya ke satu folder. Nah, bisa seperti ini. Lalu kita mulai susun video-video pendek ini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita caranya adalah kita tarik videonya ke bawah, lalu kita tarik lagi video-video yang lain juga, kita sambung-sambungkan. Lalu jika ingin suara dari videonya tidak dimunculkan, kita bisa melakukan dengan cara ini, mute clip audio. Jadi nanti tracknya atau videonya tidak akan bersuara. Jika kita membutuhkan untuk memotong-motong atau kita potong-potong videonya, kita bisa arahkan dulu di mana yang akan dipotong, lalu kita lakukan split. Ketika video yang tidak dipakai, kita bisa klik bagian mana yang tidak dipakai, lalu tekan tombol delete. Seperti ini aja. Nah, ketika kita ada kebutuhan juga untuk menambahkan efek-efek suara, di sini ada efek audio bawaan dari video, tapi kita matikan. Nah, kita bisa tambahkan juga efek audio yang ada di aplikasi ini. Beberapa audio sudah dikasihkan free, tapi ada juga audio yang untuk premium, edisi premium, jadi harus membeli lisensinya dulu. Tapi kalau hanya efek-efek yang terbuka untuk umum, yang terbuka tanpa harus membeli lisensinya, bisa dicoba-coba saja, disesuaikan dengan kebutuhannya. Di sini ada kategori audionya, apakah musik, dance, healing, rock, atau yang lainnya. Bisa juga di sini ada sound effect dari transisi, makanan, suasana. Cara mengetesnya kita coba ke sini aja.
Nah, bisa seperti ini. Kita akan tarik saja, masukkan ke sini. Nah, ini adalah efek yang akan mengiringi dari videonya. Kita coba play. Nah, bisa seperti itu. Nah, kita bisa juga sambung-sambungkan dengan video-video yang lain yang tadi di folder media kita. Tarik lagi ke sini, kita sesuaikan lagi mana saja yang akan kita butuhkan. Atau di sini juga kita bisa melakukan setting supaya videonya akan bisa lebih cepat. Seperti ini contohnya. Jadi ketika awal di sini kita sesuai dengan rekaman kita, tapi ketika potongan selanjutnya akan dilihat dipercepat. Ini efeknya ketika dilakukan percepatan. Jadi videonya jalan lebih cepat durasinya. Ketika kita sudah oke, di sini kita juga bisa menambahkan, menaikkan atau menurunkan suaranya. Ketika suara bawaannya terlalu keras, kita bisa turunkan sedikit. Nah, seperti ini nanti efeknya. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa pause lagi, kita sambungkan lagi. Atau ketika kita suara backsoundnya bisa mau diperpanjang, kita perpanjang saja. Bisa dilakukan dengan mengkopinya juga bisa. Kita tempelkan lagi seperti ini. Jadi nanti akan ada suara angin ngikut terus. Ketika kita butuh mengencangkan suaranya gini. Seperti itu. Lalu juga di sini kita bisa menambahkan tulisan. Contohnya kita coba buatkan di sini, kita tambahkan tulisan. Atau di depan saja, kita di sini di video bagian depan kita bisa tambahkan tulisan. Visit Jayapura Indonesia. Kita bisa atur juga ukurannya kita atur, font size nya kita sesuaikan lagi, kita sesuaikan seperti ini. Kita juga bisa melakukan pewarnaan atau efek-efek yang lain seperti ini. Ketika terlalu besar hurufnya bisa kita kecilkan lagi. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya kita bisa geser-geserkan. Ini tulisan akan muncul di mana. Kita taruh di depan dulu. Sini. Tampilannya akan jadi seperti ini. Bisa seperti ini. Kita sesuaikan juga ketika ini perlu tampil lebih lama, kita tarik saja efeknya supaya dia ikut durasinya lebih panjang tulisannya. Lalu di sini juga tersedia menu untuk menambahkan stiker. Nah, stikernya bisa dipilih. Ada banyak pilihan yang ada di sini. Ketika ada tulisan Pro berarti itu hanya untuk CapCut yang berlisensi. Ketika tidak ada tulisan Pro-nya berarti itu terbuka walaupun kita tidak membeli lisensinya.
Ini bisa ditambahkan stiker. Caranya adalah seret saja. Bisa di sini. Bisa klik tambahkan gini, selesai. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bisa seret kemana-mana. Dan ini durasinya kita atur di sini, timelinenya. Bisa seperti ini, jadi timelinenya. Atau juga bisa ditambahkan efek yang lain, atau ketika kita butuhkan transisi di antara ini, kita juga bisa tambahkan. Kita coba tambahkan efek blur ketika akan transisi. Oke. Kita cut dulu, kita coba tes lagi. Gitu. Ini transisinya ketika kita perlu lebih panjang bisa seperti ini, tarik saja. Nah, bisa seperti itu. Jadi untuk editing dasar bisa dilakukan. Jadi untuk editing dasar bisa dilakukan melalui aplikasi ini, dan aplikasi ini menurut saya bagus karena tidak dibatasi berapa menit video yang akan kita hasilkan. Karena ada beberapa aplikasi yang lain dibatasi hanya bisa 5 menit, 3 menit ukuran videonya. Lebih dari itu harus muncul marker dari aplikasinya. Seperti itu. Terima kasih, ini untuk sharing awalnya saja terkait aplikasi CapCut. Terima kasih.